Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik sekalian, kita bisa berjumpa lagi di channel Holistic TV yang membahas terkait dengan masalah-masalah kesehatan dikaitkan dengan holistik. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas, mungkin menyambung di episode sebelumnya. Tapi sebelumnya kita berharap semua sahabat holistik kalian dalam kondisi yang sehat, fit, bugar, sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan maksimal. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah hadir di sini ada Pak Eko dan mungkin tidak asing lagi ya Pak Puji Artanto. Selain itu juga di depan sahabat holistik juga ada sajian yang pastinya sahabat holistik bisa menebak ya. Kali ini kita akan membahas apa gitu. Jadi membahas sedikit. Jadi sebelumnya Holistic TV pernah membahas terkait dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh kita atau mungkin masyarakat Asia pada umumnya, yaitu beras ya. Tapi memang ada bermacam-macam beras dengan berbagai macam pengolahan yang pastinya itu juga akan mempengaruhi ketersediaan gizi, kelengkapan gizi yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus ya membahas terkait dengan apa segala sesuatu yang ada di depan kita kali ini yang tidak jauh dari beras seperti apa, pengolahan seperti apa, produk seperti apa, yang harapannya nanti bisa menjadikan informasi atau tambahan pengetahuan terkait dengan menu makanan, karena ini yang pastinya dikonsumsi kita setiap hari dan menjadi makanan pokok. Untuk sebelumnya ke Pak Eko dulu nih Pak Eko. Pak Eko nih, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Kalau saya bisa ngurut dari sebelah kiri ya, berarti ini adalah bisa sahabat holistik sekalian ya. Ini adalah beras yang memang kalau dilihat secara sekilas berasnya bisa dikatakan kurang begitu bagus ya. Tampilannya tidak seputih yang mungkin sahabat holistik sekalian konsumsi untuk saat ini. Tapi manfaatnya di mana nanti akan dibahas secara detail sama Pak Eko sama Pak Puji mungkin nanti. Yang kedua, ini salah satu bisa dikatakan mata beras ya Pak Eko ya? Betul ya? Mata beras dan kulit arinya atau mata beras dan kulit arinya. Itu. Ini seperti apa, manfaatnya apa, atau positif dan ininya seperti apa nanti akan dijelaskan. Dan yang ini seperti apa ya? Beras dikondisikan dalam keadaan lembab ya. Oke. Beras yang ini ya, beras ini dikasih air, dikondisikan dengan kelembapan yang diatur ya. Terus yang terakhir, nah ini yang kita konsumsi ya. Nasi. Gimana nih Pak Eko terkait dengan item-item yang ada di depan kita ini? Terima kasih Mas Yusran dan sahabat holistik semua. Di sini ini berawal dari keprihatinan kami yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, dan berawal dari rasa penasaran. Kenapa orang sekarang ini mudah sakit? Itu padahal makanannya nasi dan simbah saya itu sampai ada mbah buyut saya itu sampai umur 110 itu masih sehat, ibaratnya sakitnya hanya masuk angin gitu, tidak ada sakit yang ringan ya. Dan malah lebih kuat mereka secara fisik dan sebagainya lebih kuat. Nah, salah satu yang kita perhatikan adalah dari makanan ini. Nah, makanya ini berinisiatif kita secara umum gitu, kita mencoba mengembalikan pola itu kembali ke
zaman dulu Lumayan, lagi ya ke timbah itu. Kalau dulu kan beras itu, gabah itu dari panen, selain dia dikelola secara organik, itu hanya dengan pupuk kandang dan tanpa pestisida. Gitu. Nah, itu eh, mereka dalam mengolah berasnya itu hanya ditumbuk. Ditumbuk sehingga warnanya coklat. Karena ditumbuk kadang berasnya tidak utuh, patah-patah itu. Karena ditumbuk. Nah, dan setelah itu saat ditumbuk, ya itulah yang mereka konsumsi. Padahal saat itu mereka itu mengkonsumsi beras atau nasi belum tentu dalam 1 minggu itu 3 kali. Karena saya posisi di Wonogiri, makan utamanya itu nasi tiwul dari gaplek. Nah, terkadang beras itu hanya untuk taburan aja di nasi tiwul itu. Nah, saya masih merasakan nikmatnya zaman itu, Pak Uji. Nah, tapi orangnya sehat-sehat. Padahal makan anunya sedikit. Nah, yang akhirnya jadi pertanyaan saya, kenapa saat ini orang banyak makan nasi, ibaratnya lauk lebih komplit, tapi kok malah mudah sakit-sakitan? Kan ada yang aneh. Itu. Padahal makannya nasi sama, sayur sama, lauk sama. Justru porsinya sekarang lebih banyak dan secara kualitas juga lauknya juga lebih variatif sekarang. Gitu. Dulu tuh telur itu makanan mewah gitu bagi zaman saya kecil. Nah, ini ada apa? Saya hanya melihat secara gambaran kasarnya, oh ini salah satunya ada di beras. Nah, makanya kami mencoba menanam beras yang ada 3 tahap, ada beberapa. Satu memang murni organik, tapi untuk saat ini mengembalikan tanah langsung murni organik itu kosnya besar. Nah, untuk membeli pupuk kandang atau kompos untuk mengondisikan kondisi tanah yang rusak. Sehingga kita ada beberapa tahap. Ada sebagian yang organik full, sebagian semi organik, sebagian itu semi organik, tapi rata mereka kita sudah menghindari yang namanya pestisida. Nah, terus yang berikutnya, kalau ini namanya masih coklat, kan kita berusaha memproses, tapi kita tidak mungkin menumbuk. Sehingga kita hanya mencoba menggiling yang pertama atau di PK atau mungkin sosok sekali yang pertama. Sehingga yang terbuang hanya kulit sekamnya saja. Makanya warnanya tidak menarik, coklat. Menarik ya, betul. Coklat, agak bersih gitu ya. Beras yang jelek di Bulog. Nah, itu. Nah, ini enggak menarik gitu. Tapi ini penasaran kami akhirnya ini beras ini bagaimana? Nah, akhirnya kita nyoba dengan mesin yang modern saat ini, yang sudah saat ini, ya kita hanya membuang kulit sekamnya saja. Sehingga mata beras dan kulit asamnya ini masih utuh. Nah, terus yang berikutnya, pernah beras saya ini saya dapat kedatangan tamu, kalau tidak salah itu waktu dari Jakarta. Beras saya ini yang pernah saya ngirim beberapa kali ke teman-teman Jakarta itu bikin heboh karena beras itu katanya hidup. Loh, kenapa bisa hidup? Berasnya Pak Eko masih beras yang kupas kulit itu masih bisa tumbuh lagi. Nah, saya baru nyoba saat ini, benar nggak beras itu masih hidup? Nah, akhirnya 2 hari yang lalu waktu saya datang ke sini, saya mencoba ini tisu, saya ngambil sejimpit beras, saya tabur, tisu tak beri air, saya tabur. Ini dalam 2 hari, nah rupanya betul, ini sudah tumbuh tunasnya, mata berasnya ini. Ini besok 1-2 hari lagi ini panjangnya mungkin sampai 2-3 cm ini. Nah, berarti benar berasnya masih hidup. Padahal beras ini sudah saya kupas sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan. 1 bulan yang lalu saya ngupasnya, tidak fresh padahal ini. Saya sudah tidak mungkin masih hidup, tapi kenyataannya ini masih hidup. Nah nanti saya tidak ngerti, ini Pak Puji kan lebih paham menjelaskan ini aneh ini mata masih berasnya beras hidup. Ada yang teman-teman di Jakarta, ini berasnya beras hidup dan itu bagus untuk kesehatan. Akhirnya saya berpikir, oh pantasan orang-orang dulu itu hidupnya bisa lama karena yang dimakan masih hidup ini. Gitu. Nah, ini masih tumbuh nih, dah tumbuh. Nah, terus yang berikutnya, tapi yang jadi kendala begitu beras itu dimasak, akhirnya nasinya
juga tidak menarik Nggak nih. menarik juga itu kan coklat. Nasinya juga tidak menarik. Tapi kalau proses masaknya betul, ini nasi ini kalau beras ini benar-benar organik, kalau yang saya cobain, ini 3 hari tidak basi. 3 hari Tidak basi. Oh. Ditaruh ke wakul itu 3 hari tidak basi. Saya pernah nyoba itu tidak basi. Nah, tapi terkadang sebagian merasakan tidak enak rasanya sepo gimana gitu. Nah, akhirnya ini tidak enak itu. Akhirnya mereka tidak mau lah. Tapi saya berpikir, tapi kalau ini tidak mau diputihkan lagi, nutrisi yang hidup ini akan hilang. Berarti ketika coba ditanam, dilakukan seperti ini, ya kemungkinan besar untuk tunas itu nggak tumbuh, ada. nggak Kalau ini diputihkan, hilang tunasnya. Akhirnya tunasnya itu yang jadi bekatul itu akhirnya apa? Buat makan ternak, Ya. untuk komburan kambing, sapi, ayam. Nah, mereka yang sehat. Campuran sama dedak ya berarti ya. Iya. Nah, akhirnya kita berpikir, oh berarti karena ini kita buat yang putih. Tapi mata beras dan kulit arinya itu, kulit asamnya itu, atau yang dikatakan dedak itu kita ambil. Akhirnya kita proses lagi, akhirnya muncul yang namanya jadi ini Bekatul ya. bekatul ini. Nah, tujuan kami akhirnya kita mencoba ngukur dari 3 piring nasi itu, dari 3 piring nasi itu dia berasal dari 1/3 gelas beras putih, 1/3 hampir sepertiga gelas biasa itu jadi 3 piring nasi. Itu kalau kita ambil bekatulnya itu 1 sendok teh. Sedikit banget ya Pak. Ya, sedikit banget. Nah, sehingga kita berpikir, oh kalau tidak mau makan nasinya putih, tidak apa-apa. Kalau tidak mau nasi coklat ini, makan nasi putihnya. Tapi kembalikanlah nutrisi yang hilang itu cukup sehari 1 sendok teh. Dengan tambahan bekatul itu ya. Karena kita berpikir, begitu akhirnya ada pemesanan, tolong bisa kirim, ada yang minta kirim ke Papua, ke Bali kan, tidak imbang dan biaya harga berasnya sama ongkos kirimnya tidak mahal ongkos kirimnya. Akhirnya kita berpikir gimana manfaatnya tetap dapat. Akhirnya kita mencoba bekatul ini. Nah, jadi itu hanya prinsip dasar yang saya lakukan, dan nanti mungkin yang lain bisa lebih dijelaskan oleh Pak Puji manfaat dari satu persatu. Oke, seperti itu dari saya. Iya. Jadi begitu sahabat polisi ya, terkait dengan apa? Memang kalau dilihat ya memang kurang menarik, tapi sebenarnya menyimpan banyak manfaat. Kalau secara holistik gimana Pak Puji terkait dengan beras yang dengan kondisi seperti ini? Akhirnya mungkin ada alternatif, bolehlah makan beras putih, tapi nutrisi yang hilang bisa digantikan dengan apa? Bekatul ini, mata beras yang hilang yang memang dikumpulkan, emang dibuat untuk menggantikan yang mata beras yang hilang pada proses penggilingan ya berarti ya. Itu sama manfaat atau kelebihan dari nasi yang diolah dari beras yang satu kali sosok ya itu ya. Manfaat mata beras ini dari banyak tumbuh gitu. Ya. Gimana nih Pak Puji dari holistik gitu? Baik ya. Jadi sebenarnya begini. Ini tiada rotan akar pun jadi sebenarnya. Jadi paling baik tetap kita makan beras seperti ini. Ini saja pesan ke Pak Eko beras seperti ini. Karena apa? Saya pernah nyoba sekali, cuma kadang anak-anak enggak begitu suka ya, karena ngelihat berasnya, aduh beras jelek banget ini. Ini kayak kalau di Jogja itu mie letek ya. Mie letek itu warnanya kan kayak gini. Tapi kalau mie yang itu kelihatan bagus, nah mie letek jelek, tapi rasa kualitasnya berbeda. Nah, ini beras ini karena sosokan yang pertama berarti dia full nutrisi. Karena nutrisi itu ada mata beras, ada kulit arinya, kemudian ada berasnya, patinya. Nah, sedangkan nutrisi yang terbesar 60% itu di mata beras. Di mata beras. Nah, kalau ini bisa tumbuh, ini ada tumbuh ya. Yeah. Nah, kalau bisa tumbuh, ini kalau bahasa Cinanya kan jing. Jing itu adalah nutrisi dasar untuk kehidupan, karena dia hidup. Maka dia
bisa untuk pertumbuhan, untuk hormon, sperma, terus sel telur, kemudian kecerdasan otak dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Maka kenapa hari ini orang makan nasi dia hanya dapat yang 10%-nya. Kulit Yang arinya kan patinya itu 30. ya, Kulit ari kan ada sekitar 30-an lah. Ya kita bulatkan ya, 30-an persen itu 60. Nah, yang kita makan selama ini beras putih itu cuma 10%. Loh. Nah, akhirnya terjadi misalnya berlebihan pati, maka yang terjadi gula. Padahal ini penetral, penekannya ini sebenarnya. Nah, kemudian yang disalahkan berasnya atau nasinya. Oh, jangan makan nasi, hindari nasi. Ya enggak bisa. Kesalahan kita adalah mengolah beras itu tidak sesuai dengan sunatullah, itu aja. Makanya salah satu teknik yang ketika itu belum menjadi populer, harapan kita sih populer ya. Dengan populer maka seluruh teknik mengupas beras itu adalah sekali aja. Kulit ari jadi kayak gini. Jadi kalau kayak gini jadi makanan orang umum itu tidak ada yang menolak lagi. Itu akan lebih baik. Tapi sepanjang itu belum ada, maka kita mencoba membuat ini patinya dengan mata berasnya dengan kulit arinya kita Berarti, ambil. Tapi dapat yang ini ya Pak, ya berarti 30 plus 60 ya berarti ya? Iya. Berarti 90 ya berarti. Jadi ya? ketika dia dapat 10 dikembalikan dengan 1 sendok teh, 1 sendok teh itu kita dapat apa? Yang 60 dan 30. Makanya semboyan kita kembalikan gizi yang hilang dari beras itu dengan minum bekatul plus kulit arinya itu setiap hari 1 sendok teh. Antara kalau 2 ya peres lah rata, 2 sendok teh peres. Tapi kalau 1 agak munjung dikit itu. Ya itu seperti itu. Itu caranya seperti itu yang bisa kita tawarkan. Tapi kalau lebih bagus bisa seperti ini, ya ini yang kita harapkan. Kenapa? Ketika rasa kasar ini hilang, ini kasar nih. Ya, ini kasar. Kalau dimakan kasar, itu akan merangsang gigi tunggunya untuk melembutkan. Itu reaksi alamiah daripada gigi ketika Allah berikan makanan yang sebenarnya. Tapi ketika ini sangat halus seperti beras hari ini menjadi nasi yang pulen, itu keinginan gigit kemudian mengunyah itu berkurang sangat jauh. Akhirnya apa? Beras nasi itu karbohidrat harusnya dia diolah yang pertama itu di mulut dengan dikunyah yang lembut, itu prosesnya itu hilang. Hanya sekali kunyah, 2 kali kunyah ditelan. Jadi kayak daging. Daging itu langsung ditelan nggak apa-apa. Sekali gigit, 2 kali gigit langsung telan nggak apa-apa. Nah sekarang harusnya beras itu tidak begitu. Nasi itu tidak begitu harusnya. Tapi karena situasi yang disediakan dalam bentuk yang seperti itu, maka rangsangan ini hilang. Ini yang menyebabkan gigi mudah kropos, gigi mudah goyah, dan macam-macam itu. Karena kalau dia ngunyah kanan kiri, otot giginya sekitar otot-otot di tulang gigi itu kuat, sehingga gigi itu akan sangat kokoh. Nah sekarang mudah sekali goyah, sehingga juga mudah sekali jadi kotor. Nah ini jadi masalah orang-orang sekarang itu kan masih muda giginya sudah goyah. Kayak saya juga ngalami, makanya kenal kayak gini kan baru udah gede ini. Nah, masalah itu jadi masalah kan. Nah tapi kesadaran itu bukan kemudian sudah besar kemudian ya sudah lah, enggak ada kata terlambat untuk sehat. Sekarang saya olahraga, terus mulai makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Karena kita sebagai terapis, katakanlah sebagai orang kesehatan kan harus memberi contoh. Nyuruh orang olahraga, kita nggak olahraga kan kabur makdan. Nah, itu akan dituntut nanti. Nah, nyuruh orang makan sehat, kita tidak makan. Sesekali misalnya pelanggaran ya wajar lah. Manusia hidup juga kadang-kadang melakukan kesalahan. Tapi dalam hariannya diusahakan yang benar. Nah ini benar-benar merangsang. Kenapa? Tadi saya nyoba lagi karena udah makan nasi putih. Benar, nasi putih saya makan sebentar tok sudah habis. Karena nggak ada rangsangan untuk ngunyah.
Tapi begitu ini saya makan satu emplok itu butuh waktu sampai lembut baru saya mau ngunyah. Kenapa? Gigi itu maunya ngunyah terus. Nah, ngunyah kanan kiri, kalau dia ngunyahnya banyak di kiri, mesti yang kanan mudah kropos, mudah lobang dan sebagainya. Kalau kanan berarti kiri. Nanti jalurnya ke kaki, jalur meridiannya kemana itu juga mempengaruhi. Maka dengan adanya beras seperti ini, saya udah pesan tadi. Nah ini nanti hari-hari kita akan makan yang seperti ini. Kalau nggak ada ya terpaksa beras biasa, tapi ditambah dengan Ada yang tambahan ini ya, Pak. pekatul itu seperti itu. Kalau ini semuanya Pak Puji ya, dalam artian kan secara kalau yang beras yang coklat seperti ini kan berarti secara nutrisi itu berarti full ya, hampir 100%. Tapi ketika wah ini saya kayak ini masih kurang nih, saya tambah ini tetap nih. Itu gimana Pak? Apa betul Ya boleh berlebihan aja, atau? cuma ya istilahnya melebihi gizi lah. Iya, berarti nggak kan apa-apa sih sebenarnya. ini 100, ini berarti 90. berarti 190 gitu kan. Boleh kalau hitungan matematika. Nah nilainya kan lebih nanti. Iya. Terus sama ini ya berarti ketika itu makanan itu dikondisikan dengan apa kualitas yang sebaik-baiknya dan juga dengan kondisi seperti itu juga merangsang ada proses mekanik di gigi yang maksimal juga. Berarti sebenarnya kan satu secara bahan baku berarti sebenarnya sudah berkualitas. Yang kedua berarti kan proses mekanik pengunyahannya juga dirangsang untuk apa sebenarnya yang disesuaikan Sesuai dengan sunatullah. Sesuai dengan sunatullah. Jadi kalau kunyahnya sedikit gimana Pak itu? Apanya? Ini Kan kadang-kadang kebiasaan nasi enggak kalau hilang. tetap Hilang. dipaksa untuk ini. Saya ngunyah, biasanya nasi jarang saya ngunyah lama. Karena sulit banget, saya nyoba ngunyah lama pun itu apa kembali lagi ke pola. Tapi begitu makan yang ini, itu langsung ngunyahnya lama, nggak bisa sebentar. Otomatis itu ya berarti. Otomatis. Allah itu sudah, nih Allah menciptakan manusia, berarti menciptakan perangkat untuk kehidupan manusia di dunia ini. Dengan sebaik-baiknya. Yang membuat kemudian berubah semuanya adalah pelanggaran manusia itu sendiri terhadap apa yang sudah Allah ciptakan. Itu yang masalahnya di situ. Kenapa kita ngunyah sebentar? Karena berasnya dibuat putih. Pekatulnya hilang. Bahkan dikasihkan ayam, ayamnya yang jadi sehat. Ginuk-ginuk, terbang-terbang. Lah manusia yang loyo. Kasih sapi, sapinya gemuk, manusianya loyo. Itu seperti itu. Kayak sapi misalnya. Sapi harusnya dikasih rumput ya. Allah ciptakan rumput-rumput yang bermacam-macam. Kalau kita ngikuti sapi, kita lihat sapi itu makannya apa saja. Yang terbanyak apa. Bagaimana pola dia makan. Itu kita akan ngerti. Bagaimana Allah sudah menyiapkan semuanya buat dia. Tapi ketika kita nanam hanya rumput gajah, sapinya ditaruh di kandang, dia nggak punya pilihan selain memakan itu. Yang ada. Akhirnya apa? Malnutrisi, dagingnya tidak berkualitas, sapinya mudah sakit. Kita makan, kita juga mendapatkan daging yang tidak berkualitas dan sebagainya. Ayam dikasih nasi yang basi, nasi putih basi lagi. Ayam itu kurang suka. Tapi karena adanya itu ya dimakan, maka dagingnya hasilnya juga tidak berkualitas. Semua itu kembali kepada diri kita. Nah, makanya kita mencoba kehidupan holistik itu adalah kita hidup sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan sunatullah. Hukum alam adalah sunatullah. Maka dengan seperti itu kita akan mendapatkan kesehatan lagi yang kita harapkan yang hari ini banyak hilang. Nah ini gambarannya seperti itu aja. Iya. Karena saya juga bisa pernah membaca satu literatur itu katanya mata beras ini bisa mengurangi, menyembuhkan, menghilangkan kelembapan di nasi itu. Dan itu kita tidak tahu ini efek lembabnya terus saya belum memahami ini. Nah mungkin Pak Puji bisa menjelaskan maksud dari literatur itu. Jadi pati kan cenderung dia kelembab. Nah kelembapan itu menyebabkan energi kita turun. Itu. Nah pati juga dia membutuhkan cukup air untuk pengelolaan. Nah di sini sifat daripada mata beras ini
karena dia itu unsurnya adalah energi, berarti dia untuk pertumbuhan, maka dia bisa mengaktifkan seluruh energi yang ada di dalam tubuh kita untuk menghasilkan kecukupan panas itu. Sehingga sifat lawan dari lembab itu kan kering. Ya. Maka dia sifatnya agak kering, tapi jadi kering-kering banget sih tidak gitu. Karena dia akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang baru. Tapi dengan Allah menciptakan ada kulit ari, ada mata beras, kemudian ini satu paket yang lengkap. Nah, kulit arinya cenderung lebih kering, makanya kasar ini. Berasnya kasar. Kalau itu kan berasnya kayak lunak terus mengandung air. Ini mengandung air juga, tapi kasarnya. Nah, kasarnya itu yang menjaga tidak terlalu lembabnya nasi itu. Nah, kelembapan itu menyebabkan apa? Nasi mudah basi. Coba nasi sekarang 1 hari basi. Biasanya, kenapa ini? Tadi Pak Eko bilang 3 hari, 2 hari, apalagi ini habis didang itu kan, terus ditaruh di tampak ada daun pisang atau daun jati, dikipas. Nah, airnya kan hilang, kelembapannya itu berkurang sangat jauh. Airnya dia tidak mudah basi, yang membuat mudah basi lembab. Berarti uap airnya uapnya masih terkungkung berarti ya, masih sebenarnya Iya, itu yang harusnya makanya dia harus dibolak-balik terus ya. Makanya nasinya dan daun jati itu menyerap kelembapan juga. Itu. Terus daun ini biasanya yang paling kuat untuk menyerap daun jati dan menimbulkan rasa yang enak. Makanya beda nasi yang dipakai daun jati itu berbeda. Kalau nasi putih pakai daun jati ya berkurang kelembapannya, lebih enak, tapi tidak seenak kalau ini yang dibungkus. Makanya ini bisa dari pagi sampai sore, kadang sampai besok tidak basi. Itu. Makan enak banget. Kita kadang udah bawa nasi sore sudah basi, itu masalah. Sama kalau dibandingkan dengan kondisi pengolahan nasi dulu kan berarti tidak pakai yang namanya kusan kusan dari bambu, terus habis itu pakai ceting ceting itu ada dari bambu juga, dan itu kalau saya pernah dulu waktu kecil juga sebenarnya simbah kan masaknya masih di pawon, terus habis itu biasanya saya bantuin jadi ngolah-ngolah sambil dikipas-kipas. Sebenarnya itu manfaatnya seperti itu ya Pak? Ya itu, buang kelembapan. Sama untuk pemilihan pakai bambu kusan itu? Ya itu kan berpori-pori ya. Supaya kalau sifat bambu itu kering dingin. Jadi tapi karena dia sudah dipakai berkali-kali kan sifat kering dinginnya yang menular ke ini sudah hilang. Apalagi dia dipanaskan. Nah, yang dipakai adalah pori-porinya sesudah itu. Pori-porinya yang membuat nasi itu air itu tidak terjebak. Nah, kalau kita di magic jar, air itu walaupun sudah dikasih lubang, dia tetap terjebak di situ. Maka kalau nggak kering, jadi kering sekali karena dipanaskan terus, ya dia jadi kering kayak itu. Kalau tidak dia jadi lembek, penyek, dan airnya mudah basi. Itu banyak sekali mubadir sebenarnya. Makanya teknologi itu membantu, tapi sebenarnya prinsipnya bagaimana teknologi itu mempertahankan situasi ini tetap ada. Itu sangat bisa. Misalnya kukusan nggak pakai bambu boleh, tapi prinsip-prinsip itu nggak boleh hilang. Nah, kalau itu dipertahankan dan manusia memikirkan itu terus-menerus, maka Allah akan kasih jalan keluar untuk ditemukannya proses itu secara modern. Berarti selain ada kemudahan ya, berarti karena adanya teknologi sebenarnya untuk mempermudah manusia. Tapi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip, berarti sebenarnya kualitas itu juga dipertahankan dari secara dalam artian usaha juga semakin ringan, tapi secara kualitas juga jadi, sama gitu kan. Kalau niatnya ke sana, Allah pasti buka pintu itu. Tapi kalau niatnya yang penting, tidak memperhatikan prinsip, ya Allah tidak buka, dia dapatnya yang keliru nantinya. Ya, tapi kalau kita bersikeras enggak, penemu yang hebat itu, makanya kan orang hebat itu lahir dari kepedulian seseorang terhadap sesuatu persoalan umat. Misalnya umat nggak sehat, saya mikir gimana saya menemukan
sesuatu yang bisa menyehatkan sesuai dengan sunatullah. Allah akan kasih. Kayak misalnya bungkus daun jati sekarang nggak ada. Nanti Allah beri kemampuan dia untuk menemukan sesuatu yang juga bisa bersifat untuk menghilangkan kelembaban. Yang kemudian bentuknya modern, tidak menghilangkan sifat-sifat yang alamiah yang ada di itu. Seperti itu pasti. Gitu. Sepanjang dia memikirkan itu. Karena Allah akan menjawab sesuai dengan apa yang di dalam hatinya dia. Insya Allah. Ya. Terus sama ini Pak, mungkin yang terakhir ke Pak Eko ini Pak. Terkait ini Pak, berarti kita kan dalam mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya, menginspirasi sahabat holistik sekalian dengan mencoba memulai kembali hidup saya dengan lingkungan yang paling kecil, yaitu dengan keluarga, dengan pemilihan beras. Nah ini terkait ini Pak, peta dalam artian ketersediaan modelnya beras organik dengan satu kali ini kalau di lingkungan sekitar kita sebenarnya banyak nggak sih yang menyediakan beras model seperti ini, karena yang pastinya ketika sahabat holistik semua tercerahkan berarti ada niatan untuk ya ini mencoba mencari lah, itu tinggal sulit nggak ini mencari model yang seperti ini gitu. Sebetulnya nggak sulit, hampir semua jenis padi bisa dipakai. Cuma nanti beda varietas itu akan beda di tingkat kepulenan. Pulen dari beras itu sendiri. Kalau memang ingin mendapatkan beras seperti ini, Bapak kalau kesediaan lahan mungkin satu Indonesia ini semua produksi gabah. Hanya kan permasalahannya di proses penggilingan. Itu di proses penggilingan. Kalau ingin pesan langsung ke petani terdekat, bawa ke penggilingan itu cuma minta sesekali gitu. Nah, cuma memang prosesnya agak ribet di awal karena otomatis gabahnya masih banyak, redemen gabahnya. Nah itu. Tapi kalau yang nggak ingin ribet seperti itu, ingin praktis tapi masih merasakan nikmatan, tidak apa-apa, makan nasi putih. Tapi saya anjurkan minum inilah bekatul, seduh bekatul ini dengan gula merah atau dengan madu atau sari kurma gitu. Nah itu 1 sendok teh sehari untuk mengembalikan nutrisi yang hilang. Karena beberapa sudah bertahun-tahun kita, mungkin saya meneliti ini sudah lebih dari 5 tahun kan itu pengalaman. Kalau di tempat kami di rumah itu kalau bulan puasa itu, nah bekatul itu wajib untuk sahur. Nah, jadi makan biasa sedikit, tapi nanti minumnya ini bekatul. Itu sehari tidak ada rasa lapar dan aktivitas kita tidak berubah. Sama ya, meskipun puasa tidak puasa berarti sama, aktivitas yang ke sawah pertanian itu tidak berubah. Kalau haus lumrah biasa kan, ada haus kan juga naluri ya, tapi sampai lemas kelaparan itu enggak sih. Jadi yang kami alami seperti itu. Berarti apa? Oh, nutrisinya masuk gitu, terjaga di sini. Sebagai salah satu bukti ya bahwa nutrisinya tercukupi itu ya, Pak. Berarti dilihat dari kelelahan selama 1 hari penuh itu ya, Pak. Dia ada rasa lelah atau tidak, ketika tidak ada rasa lelah berarti bisa dikatakan nutrisi yang kita konsumsi cukup itu ya. Cukup. Ada adik saya sendiri selama puasa sudah 2 tahun ini itu ngepas musim tanam padi kedua. Itu dia kan mengendalikan traktor itu. Wah, itu kan berat. Nah, karena dia mengendalikan traktor berat dan dia sendirian, tidak ada yang gantiin gitu. Itu kalau dia sahur mintanya 1 sendok makan. Bekatulnya atau pokoknya? Padahal dia dari pagi nanti pulang zuhur, setelah asar balik lagi menjelang maghrib baru pulang. Tuh, 1 bulan full ibaratnya. Dan itu kuat gitu. Saya sendiri kalau saya mungkin tidak kuat, tapi fisik masih kuat gitu. Nah, itu ada bukti yang kita yang sudah kita lalui selama ini. Makanya akhirnya kita berani sih berbagi manfaat lah, seperti itu, maksud kita seperti itu. Ya, itu ya sahabat terkait dengan ini ya beras ya. Jadi memang masih ada pilihan. Jadi
sahabat holistik masih bisa menikmati pulennya beras putih dengan gizi, tentunya gizi dikembali lagi gizi yang hilang itu dengan adanya penambahan bekatul. Tapi kalau emang yang pengen dengan sensasi yang berbeda ya, dengan beras yang masih agak kasar tapi rangsang gigi untuk mengunyah lebih lama dan ya insya Allah di pencernaan juga lebih lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi, jadi lebih manfaat lagi, ya masih ada pilihan. Jadi dikembalikan lagi ke sahabat holistik sekalian. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas kali ini bisa memberikan manfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap pelihara kondisi fisik dengan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.